kalau diajak ke mall, milih makanan tradisional atau KFC? Suruh milih tuh, makanan tradisional atau KFC? Pasti dipilihnya KFC, McDonald. Padahal di negara asalnya sendiri dikatakan makanan tersebut adalah golongan makanan junk food. Makanan junk food artinya makanan sampah. Kenapa disebut makanan sampah? Karena rendah nutrisi, terlalu tinggi karbonya, kalorinya, ada penyedap, pengawet, pewarna dan seterusnya. Hari ini banyak minuman kekinian yang kalorinya tinggi, makanya banyak yang sakit. Saya mau cerita, Pak. Beberapa tahun yang lalu, sebetulnya sih belum lama, 2020. Kasus ini banyak, Pak, saya tangani, tapi saya ingin mengangkat satu kisah. Ada seorang ibu-ibu umur 55 tahun datang ke klinik saya, "Dok, yang cerita suaminya, karena istrinya udah tubuhnya lemah, datang pakai kursi roda, tubuhnya lemah, pucat, ya, kaki sebelah kanannya membusuk. Kakinya busuk, Pak, mulai dari betis sampai telapak kaki itu menghitam, telapak kakinya bolong, jari-jarinya sudah mulai copot satu-satu. Sakitnya apa? Diabetes. Dok, tolong istri saya sebentar lagi sama dokter di rumah sakit, kakinya mau diamputasi. Apakah tidak ada cara lain supaya kaki istri saya sembuh tanpa harus diamputasi? Syukur-syukur penyakitnya juga sembuh. Apa yang bisa saya lakukan? Didatangi pasien yang sudah begitu parah, pastinya sulit, tetapi inilah bentuk ikhtiar. Kami tidak menyerah. Kebetulan Bapak Ibu sekalian, klinik yang kami bangun itu dilengkapi dengan teknologi. Ada satu teknologi yang namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini alat untuk medical check up, alat untuk pemeriksaan kesehatan. Kalau selama ini Bapak diperiksa, ingin tahu fungsi ginjal, fungsi liver, dan fungsi-fungsi organ dalam tubuh, darah Bapak diambil, diperiksa di lab, hasilnya keluar dalam bentuk angka. Tapi ada satu alat namanya Human Resonance Magnetic Analyzer, teknologi gelombang energi Qi. Jadi tubuh kita ini ada gelombang energi yang namanya energi Qi menurut ilmu kedokteran Cina. Nah, alat ini mendeteksi fungsi-fungsi organ lewat gelombang energi Qi. Hasilnya juga angka-angka, 250 parameter pemeriksaan. Ternyata, Pak, sehatnya tubuh kita bukan hanya fisik yang terlihat harus sehat, tapi fisik yang tidak terlihat pun harus sehat. Fisik yang tidak terlihat itu apa? Listrik, energi, seperti lampu. Fisik yang terlihat itu bohlam, kabel, sikring, terlihat, bisa dipegang, bisa kelihatan. Tapi ada yang tidak terlihat, tapi kalau Bapak pegang kesetrum, namanya listrik. Nah, jantung Bapak bisa berdetak normal, syaratnya dua, ototnya harus bagus, fisik yang terlihat bagus, ya. Tapi energi Qi yang masuk dalam jantung ini harus pas, Pak. Harus pas, satuannya harus pas. Kalau berlebih ya terganggu, kalau kurang juga terganggu. Sama saja lampu, kalau dayanya berlebih lama-lama lampunya putus, kalau kurang dari dayanya meleret, kan begitu. Ini yang tidak diajari dalam ilmu kedokteran ala barat, tapi saya dapat ilmu ini di pengobatan tradisional Chinese medicine, dan ini ilmiah. Kalau Bapak berobat ke Shinsei, ahli-ahli Shinsei di Cina itu banyak, profesor-profesor. Mereka punya kemampuan mendeteksi organ lewat nadi, lewat telapak tangan, lewat lidah, lewat mata. Yang dilihat apa? Energinya, Pak. Tapi sekarang ditemukan sebuah alat untuk memudahkan kami, namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Ditemukan di Cina waktu kami masih belajar di sana. Alat itu saya datangkan ke Indonesia, saya pakai untuk pemeriksaan. Setelah saya periksa ibu tadi, ternyata fungsi-fungsi organnya banyak yang terganggu. Jantungnya melemah, ginjalnya fungsinya tinggal 40%, pankreasnya rusak, sistem peredaran darah dan sarafnya terganggu. Semua itu terjadi akibat dirusak oleh yang namanya radikal
bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Saya terus mengulang-ulang biar Bapak Ibu ingat. Dok, istri saya sejak muda hidupnya tidak bagus, suka begadang malam, suka tidur larut malam. Nah kebetulan beliau ini dosen Pak, istrinya di S3, doktor. Memang begadang malamnya buat belajar, belajarnya sampai malam. Tapi tidak bagus. Kenapa? Karena jam 11 sampai dengan jam 1 malam, tolong perhatikan, jam 11 sampai dengan jam 1 malam, di saat kita tidur pulas, tubuh kita akan melakukan dua proses yang penting. Satu, regenerasi sel. Dua, detox. Tubuh kita sedang melakukan bersih-bersih dari sisa-sisa metabolisme radikal bebas. Ya, syaratnya apa? 2 jam itu harus sudah tidur. Kalau tidurnya di atas jam 1, radikal bebas terbentuk. Ya. Dok, istri saya sejak muda sukanya makan malam. Banyak riset penelitian orang yang makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, radikal bebas akan terbentuk lagi. Dok, istri saya tidak suka minum air putih, minum air putihnya sedikit, paling 1 hari 2-3 gelas, selebihnya minum teh manis. Ya sudah, usia 45 tahun beliau sakit diabetes, usia 55 tahun terjadi komplikasi di mana-mana. Berarti apa yang harus dilakukan ibu tadi? Mau tidak mau, suka tidak suka, dirubah gaya hidup yang salah, baru minum obat. Alhamdulillah, walaupun agak ngeyel, ibu ini agak ngeyel nih, susah dok kalau enggak begini begitu katanya, susah terus. Ya susah sembuhnya, saya bilang ya, kalau apa-apa bilang susah, ya sembuhnya juga susah, saya bilang begitu. Ya akhirnya mau ndak mau beliau ngikutin saran saya. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya, alhamdulillah, betul-betul sembuh, kakinya mulus ya. Terus kita periksa ulang, organ-organnya sudah mulai membaik, walaupun belum 100%, tapi sudah banyak jauh perubahan ya. Itu salah satu cerita dari banyak yang ada di klinik kami. Jadi kesimpulannya, kenapa penyakit kita sulit disembuhkan? Karena kita tidak mau merubah gaya hidup yang salah. Kita selalu berpikir instan. Selama ini kita sakit, sembuhnya hanya dengan obat. Tidak.